Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di zaman digital seperti sekarang. Di zaman ini, banyak sekali orang yang sudah bekerja keras dan menabung selama bertahun-tahun. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan, tidak sedikit yang akhirnya kehilangan semua hasil jerih payahnya hanya dalam waktu singkat. Ada begitu banyak cara licik yang digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Karena itu teman-teman, penting sekali bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kisah ini, meskipun hanya sekali seumur hidup. Sebuah kisah yang sederhana, namun pelajarannya bisa menjadi pegangan berharga seumur hidup. Suatu ketika, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung di Indonesia, hiduplah masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Desa itu dikelilingi hutan yang lebat. Di hutan itulah tinggal banyak sekali monyet liar. Bagi warga desa, monyet-monyet itu sebenarnya cukup merepotkan. Mereka sering turun ke kebun warga, mengambil pisang, singkong, dan jagung yang belum sempat dipanen. Kadang mereka juga membuat keributan di sekitar rumah. Karena sudah terbiasa, warga desa hanya mengusir mereka tanpa benar-benar berniat menangkapnya. Suatu pagi yang cerah, sebuah mobil pick-up tua masuk ke desa itu. Dari mobil tersebut, turun seorang pria yang terlihat seperti pedagang dari kota. Namanya Pak Rudi. Pak Rudi kemudian mengumpulkan warga di balai desa dan membuat pengumuman yang membuat semua orang heran. Ia berkata dengan santai, "Kalau ada yang bisa menangkap monyet di sekitar desa ini, saya akan beli. Harganya Rp200.000 per ekor." Warga saling berpandangan. Beberapa bahkan tertawa kecil. "Serius ini?" bisik seorang warga. "Ngapain orang kota beli monyet liar?" kata yang lain. Menurut mereka, monyet-monyet itu tidak ada harganya. Bahkan sebagian warga justru menganggap monyet sebagai hama kebun. Tapi karena penasaran, beberapa orang mencoba menangkap monyet yang berkeliaran di hutan dekat desa. Ternyata mereka berhasil. Sore harinya, beberapa warga datang membawa monyet yang sudah mereka tangkap. Pak Rudi benar-benar menepati janjinya. Setiap monyet yang dibawa langsung dibayar Rp200.000 tunai. Melihat itu, warga yang lain mulai tertarik. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Pak Rudi beneran beli monyet. Harganya Rp200.000. Besoknya, semakin banyak warga pergi ke hutan. Mereka membawa jaring, karung, bahkan perangkap sederhana. Dalam beberapa hari saja, puluhan monyet berhasil ditangkap dan dijual kepada Pak Rudi. Monyet-monyet itu dimasukkan ke dalam kandang besar yang dibawa dengan mobil pick-up. Pak Rudi tampak sangat puas. Namun setelah beberapa hari, jumlah monyet di sekitar desa mulai berkurang. Semakin sulit menemukan monyet yang tersisa. Melihat keadaan itu, Pak Rudi kembali membuat pengumuman baru di balai desa. Ia berkata, "Mulai hari ini, saya akan beli monyet dengan harga Rp400.000 per ekor." Warga langsung heboh. 400.000? 2 kali lipat. Orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik sekarang ikut berburu monyet. Bahkan beberapa warga rela berjalan lebih jauh masuk ke dalam hutan. Mereka berhasil menemukan monyet-monyet yang tersisa dan menjualnya kepada Pak Rudi. Hari demi hari berlalu, jumlah monyet semakin sedikit. Lalu suatu hari, Pak Rudi kembali menaikkan harga. Kali ini ia berkata, "Kalau masih ada monyet yang bisa kalian tangkap, saya beli Rp1.000.000 per ekor." Warga desa hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Rp1.000.000 hanya untuk seekor monyet. Sejak saat itu, hampir setiap hari warga masuk ke hutan mencari monyet yang tersisa. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan uang sebesar itu. Namun setelah beberapa waktu, hampir tidak ada monyet yang tersisa di sekitar desa. Warga mulai gelisah. Mereka menunggu pengumuman berikutnya dari Pak Rudi. Dan benar saja, suatu hari Pak Rudi kembali mengumpulkan warga.
Ia berkata, "Saya harus pulang ke kota selama 1 minggu. Tapi setelah saya kembali, saya akan beli monyet dengan harga 2 juta rupiah per ekor." Warga desa langsung semakin bersemangat. 2 juta rupiah untuk 1 monyet. Namun ada satu masalah besar. Hampir semua monyet sudah habis ditangkap. Sebelum pergi, Pak Rudi menunjuk asistennya, seorang pria bernama Budi, untuk menjaga kandang berisi ratusan monyet yang sudah dibeli. Pak Rudi pun pergi meninggalkan desa. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu. Warga desa mulai merasa cemas. Mereka tahu bahwa harga monyet akan menjadi 2 juta rupiah saat Pak Rudi kembali. Tapi mereka tidak punya monyet lagi untuk dijual. Lalu suatu sore, ketika warga sedang berkumpul di dekat kandang monyet itu, Pak Budi, asisten Pak Rudi, mendekati mereka dan berkata dengan suara pelan, "Sebenarnya, saya punya ide." Pak Budi melihat ke arah warga yang berkumpul di dekat kandang monyet. Ia lalu berkata dengan suara pelan, seolah tidak ingin orang lain mendengar, "Sebenarnya, saya bisa membantu kalian." Warga langsung penasaran. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya salah satu warga. Pak Budi menunjuk kandang besar yang berisi ratusan monyet yang sebelumnya dibeli oleh Pak Rudi. "Kalian tahu kan, nanti Pak Rudi akan membeli monyet dengan harga 2 juta rupiah per ekor." Warga mengangguk. "Masalahnya," lanjut Pak Budi, "sekarang kalian tidak punya monyet lagi untuk dijual." Beberapa warga mulai menghela napas. Mereka tahu itu benar. Lalu Pak Budi berkata lagi, "Kalau kalian mau, saya bisa menjual monyet-monyet ini kepada kalian, tapi diam-diam saja." Warga saling berpandangan. "Berapa harganya?" tanya seseorang. Pak Budi tersenyum sedikit. "Saya jual 1.400.000 rupiah per ekor." Beberapa warga langsung mulai menghitung di kepala. Kalau mereka membeli monyet seharga 1.400.000 rupiah, lalu menjualnya kembali ke Pak Rudi 2 juta rupiah, mereka akan mendapat keuntungan 600.000 rupiah per monyet, tanpa perlu repot berburu di hutan. Ide itu terdengar seperti kesempatan besar. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Besok paginya, warga mulai berdatangan ke kandang monyet. Ada yang membeli 1 ekor, ada yang membeli 2 ekor. Beberapa warga yang lebih mampu bahkan membeli banyak sekaligus. Mereka berpikir ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan ada warga yang meminjam uang dari kerabat, menjual hasil panen atau berhutang kepada rentenir desa hanya untuk membeli monyet. "Lumayan, nanti dijual lagi 2 juta, kata seseorang sambil tersenyum. Hari itu kandang monyet semakin kosong. Pak Budi sibuk menerima uang dari warga dan menyerahkan monyet satu persatu. Sore harinya, semua monyet di kandang sudah habis terjual. Sekarang, monyet-monyet itu berada di rumah-rumah warga desa. Warga merawat monyet mereka dengan hati-hati. Ada yang membuat kandang sederhana, ada yang memberi makan pisang setiap hari. Semua menunggu satu hal, kepulangan Pak Rudi. Hari pertama mereka menunggu. Pak Rudi belum datang. Hari kedua, masih belum ada kabar. Hari ketiga, warga mulai merasa sedikit gelisah. Beberapa orang mencoba mencari Pak Budi untuk bertanya. Namun, rumah tempat Pak Budi tinggal sementara ternyata sudah kosong. Ia tidak ada di sana. Mobil pick-up yang sebelumnya digunakan juga sudah tidak terlihat lagi. Hari demi hari berlalu. Pak Rudi tidak pernah kembali ke desa itu. Pak Budi juga menghilang. Barulah perlahan-lahan warga mulai menyadari sesuatu. Mereka berkumpul di balai desa sambil membawa monyet yang kini tidak ada harganya lagi. Saat itulah mereka sadar. Monyet-monyet yang dulu mereka anggap tidak berharga, sekarang justru mereka beli sendiri dengan harga mahal. Dan orang yang menjualnya kepada mereka sudah pergi membawa semua uang itu. Akhirnya, warga desa hanya bisa saling memandang. Di tangan mereka sekarang hanya tersisa satu hal. Monyet-monyet liar yang dulu mereka tangkap sendiri. Teman-teman,
Dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting. Jangan mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Jika sebuah peluang menjanjikan keuntungan besar dengan cara yang sangat mudah dan cepat, kita perlu berhati-hati dan berpikir dua kali. Di zaman digital seperti sekarang, bentuk penipuan semakin beragam. Karena itu, sebelum ikut dalam sebuah usaha atau investasi, pastikan kita mencari informasi dengan jelas dan tidak terbawa emosi atau keserakahan. Ingat, kesempatan yang benar-benar baik biasanya tetap masuk akal. Jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk dipercaya, seringkali itu hanyalah sebuah umpan. Jika kalian pernah mengalami atau melihat penipuan seperti ini, kalian bisa berbagi cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi pelajaran berharga bagi yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.